Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kimia farmasi 1 tentang pembahasan soal beserta jawaban UTS dan UAS. Perkenalkan, nama saya Nurmalina Novia Rasinta, NIM 202005011. Tujuan dibuatnya video ini untuk menambah nilai mata kuliah kimia farmasi 1. Soal yang pertama, beberapa senyawa aktif obat akan berinteraksi dengan reseptor dalam beberapa ikatan, misalnya ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan van der Waals. Pada gambar tersebut, senyawa oksimorfin berinteraksi dengan reseptor pada sisi D147 dengan membentuk ikatan. Jawabannya B, ikatan hidrogen saja. Karena pada jurnal yang sudah saya baca, pada tabel 2, ligan OM1 interaksi hidrofobik disimpulkan dari fenol M151F236, I296, F300 disimpulkan dari grup yang diperkenalkan NDA, ikatan hidrogen yang ditingkatkan muatan D147, interaksi yang dimediasi oleh molekul air H297. Dan juga diperkuat dengan pernyataan studi docking. Kami juga mengungkapkan bahwa gugus hidroksil pada posisi 14-in-1 membentuk ikatan hidrogen dengan D147, sedangkan keterlibatan dalam ikatan hidrogen yang ditingkatkan muatan telah diprediksi, yang sekali lagi terbentuk menjadi D147. Soal nomor 2 dari artikel Stefan M. Noha dan kawan-kawan 2017 yang menunjukkan snapshot akhir dari simulasi perhitungan molekul dinamis sebagai gambar berikut. Dari data diperoleh adanya interaksi polar antara senyawa agonis dengan beberapa residu asam amino dari U-opioid reseptor. Manakah residu asam amino yang dimaksud? Jawabannya A. Asam aspartat di posisi 147 dan tirosin di posisi 148. Karena pada jurnal yang sudah saya baca, pada gambar di atas ditunjukkan residu asam amino yang terlibat dalam interaksi polar diilustrasikan, yaitu D147 dan Y148 bersama dengan ikatan hidrogen antar molekul garis putus-putus hijau. Soal nomor 3 dari artikel Stefan M. Noha dan kawan-kawan 2017 yang menunjukkan snapshot akhir dari simulasi perhitungan molekuler dinamis sebagai gambar berikut. Dari data diperoleh adanya interaksi polar antara senyawa agonis dengan beberapa residu asam amino dari U-opioid reseptor. Apa jenis interaksi tersebut? Jawabannya A, ikatan hidrogen saja. Karena pada jurnal yang sudah saya baca, pada gambar di atas menggabungkan 2B14-mm yang digambarkan dengan menunjukkan snapshot dari akhir lintasan MD yang dihitung untuk meneliti kecenderungan untuk membentuk ikatan hidrogen antar molekul antara agonis dan min-OR. Soal nomor 4, manakah senyawa berikut yang bersifat amfipatik? Jawabannya A, lipid. Karena pada jurnal yang sudah saya baca, lipid adalah salah satu makromolekul utama yang ada di dalam sel yang bersifat amfipatikalam dengan kelompok kepala kutub dan ekor hidrofobik. Sifat amfipatik ini membantu lipid molekul untuk mengatur diri mereka sendiri dalam lapisan ganda yang ketebalannya sekitar 5 nanometer dalam sel hidup. Soal nomor 5 dari artikel Samuel S. Sin 2015 menjelaskan bahwa reseptor muskarinik memiliki subtipe yaitu M1-M5 yang berfungsi sebagai media penghambat atau inhibisi yaitu subtipe. Jawabannya A, M2 dan M4. Karena pada jurnal yang sudah saya baca menjelaskan reseptor asetilkolin muskarinik MACHR adalah reseptor berpasangan G protein yang penting untuk neurogenesis, kelangsungan hidup neuron yang baru lahir, dan potensiasi jangka panjang. Reseptor ini dikategorikan menjadi 5 subtipe, M1 sampai M5,
M3 dan M5 subtipe memediasi fungsi rangsang, sedangkan M2 dan M4 subtipe memediasi fungsi penghambatan. Yang menarik adalah M2 autoreseptor yang ditemukan secara presinaptik dan menghambat pelepasan ACH. Dengan aktivasi reseptor ini, pensinyalan ACH dimodulasi dengan penghambatan umpan balik prasinaptik. Soal nomor 6. Pada artikel Gregory Sliwowski dan kawan-kawan 2014 yang telah membahas tentang pengembangan obat dengan menggunakan HTS dalam mempelajari interaksi senyawa obat dengan reseptor diperoleh gambar berikut. Informasi yang benar tentang gambar tersebut yaitu jawabannya tidak ada jawaban benar. Karena pada jurnal yang sudah saya baca, di sana menjelaskan kedua gambar tersebut merupakan senyawa timbal yang identik ditemukan dalam layar Throughput tinggi tradisional dan layar Throughput tinggi virtual berbasis struktur. Gambar 1 ini menunjukkan struktur kristal sinar X1 dan 18 terikat ke situs pengikatan ATP. Dari domain TBR1 kinase yang ditemukan menggunakan penyaringan Throughput tinggi tradisional, senyawa 1 ditampilkan sebagai bingkai kawat tipis. Adalah hit asli dari HTS dan identik dengan yang ditemukan menggunakan penyaringan virtual. Senyawa 18 adalah senyawa afinitas yang lebih tinggi setelah optimasi timbal. Gambar 2 ini menunjukkan struktur kristal sinar X senyawa HTS 466284 terikat pada situs aktif TBRL. Senyawa ini identik dengan senyawa 1 dalam 1 tetapi ditemukan menggunakan penyaringan Throughput tinggi virtual berbasis struktur. Soal nomor 7. Pada artikel Gregory Sliwowski dan kawan-kawan 2014 yang telah membahas tentang pengembangan obat untuk penghambatan helikase pada virus hepatitis C, obat tersebut mengalami beberapa modifikasi. Perhatikan gambar berikut ini. Obat tersebut merupakan generasi 1 yang mampu menghambat helikase virus hepatitis C dengan membentuk sebuah ikatan dengan beberapa asam amino. Apa asam amino yang dimaksud? Jawabannya C-arginin pada posisi 393 dan cysteine pada posisi 431. Karena pada jurnal yang sudah saya baca, di sana menjelaskan penulis mengidentifikasi dua residu yang ligan dapat berinteraksi untuk menghambat aktivitas helikase. Antara lain, yang pertama ARG393 yang berinteraksi dengan untai DNA dan yang kedua CYS431 yang terletak 10 dari ARG393 yang atom belerangnya dapat mengikat ligan ke DNA situs mengikat. Soal nomor 8. Pada artikel Gregory Sliwowski dan kawan-kawan 2014 yang telah membahas tentang pengembangan obat untuk menghambat helikase pada virus hepatitis C, obat tersebut mengalami beberapa modifikasi. Perhatikan gambar berikut. Obat tersebut merupakan generasi kedua yang mampu menghambat helikase virus hepatitis C dengan membentuk sebuah ikatan dengan beberapa asam amino. Apa asam amino yang dimaksud? Jawabannya B, arginin pada posisi 393. Karena pada jurnal yang sudah saya baca, inhibitor yang dirancang de novo, struktur B ini yang ditunjukkan pada gambar di atas ini, mampu berinteraksi dengan ARG393 tetapi tidak berinteraksi dengan CYS431 karena kurangnya gugus fungsi. Soal nomor 9. Dari artikel King Tong Zhou dan kawan-kawan 2019 menggunakan GPCRS dari 45 kelas A, berapa total struktur yang tersedia? Jawabannya A, 234. Karena pada jurnal yang sudah saya baca, di sana menjelaskan kami melaporkan kerangka kerja untuk mengukur perubahan konformasi dengan menganalisis perubahan konformasi dalam 234 struktur dari 45 GPCR kelas A. Kami menemukan jalur aktivasi GPCR umum yang terdiri dari 34 pasangan residu dan 35 residu. Soal nomor 10.
Dari artikel King Tongzhou dan kawan-kawan 2019 menjelaskan peristiwa yang terjadi pada reseptor setelah ada aktivasi dari senyawa aktif. Perhatikan gambar berikut ini. Manakah pernyataan yang benar terkait dengan peristiwa yang dialami oleh reseptor tersebut? Jawabannya A. Menghilangkan interaksi TM3 sampai TM6 dan membentuk interaksi TM3 sampai TM7. Karena pada jurnal yang sudah saya baca di sana menjelaskan gambar B ini model aktivasi umum untuk kelas AGPCR. Residu ditampilkan dalam lingkaran. Penataan ulang kontak yang dilestarikan dari pasangan residu saat aktivasi dilambangkan dengan garis. Jadi prosesnya dimulai dari kunci hidrofobik ini TM3 sampai TM6 yang dibagi dua, yaitu TM5 sampai TM6 dan TM3 sampai TM7, sehingga dari proses tersebut dapat menghilangkan interaksi TM3 sampai TM6 dan membentuk interaksi TM3 sampai TM7. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.